Baik, selamat datang di video ini. Jadi pada video ini kita akan bahas tentang Lara tips try and catch. Sebelumnya try and catch adalah sebuah sintaks yang memungkinkan kita untuk melakukan error handling atau kita mengatasi error. Kita menggunakan sebuah try and catch. Baik, daripada banyak basa-basi, mending kita langsung coba aja. Jadi yang pertama, saya di sini sudah membuat sebuah migration bernama post, tabel post. Modelnya di sini ada variable berisi nama, gambar, dan body. Dan kalau kita lihat di migrationnya juga sama. Di sini ada nama, body, dan gambar, dan juga tentu ID sebagai primary key-nya. Kemudian let's say kita akan buat sebuah root biasa. Kita buat saja di sini web root. Kemudian kita buat di sini root get dari misalnya post kayak gini. Post, kemudian kita ambil misalnya ID dari post. Bersin. Kemudian di sini mungkin kita bisa panggil set controllernya apa, kurang lebih seperti itu. Tapi sebelum itu kita matikan dulu dan kita buat controllernya. php artisan make controller.post.controller kayak gini. Setelah itu kita bisa set di sini post, kemudian controller, kemudian class. Kita panggil kelasnya misalnya adalah show untuk menampilkan detail dari post. Kemudian kita panggil name itu post.show. Kemudian kita tutup kurung. Dan kalau kita akses di sini sebenarnya udah bisa ya, kita tulis post/1. Di sini pasti akan error karena function dari show-nya kita belum buat. Jadi mari kita buat dulu. Kemudian kita tulis di sini adalah public function show. Kemudian kita panggil di sini adalah modelnya post, kemudian post. Kemudian kita misalnya return atau kita die and dump dari post. Misalnya kalau ada postnya harusnya tampil kurang lebih seperti ini. Ada tulisan field label yang isinya array. Misalnya kita panggil salah satu atributnya seperti nama, itu akan tampil ini AA sesuai dengan yang ini, atau kita ganti di sini lah first post. Kemudian di sini the body, kemudian ini gambar.png misalnya, kurang lebih seperti itu. Ini udah dapat kan datanya. Dan misalnya kalau kita punya dua data ini, misalnya kita buat namanya second post dan kita cari di sini angka 2, maka dia akan menampilkan data post yang kedua. Untuk di sini kita belum bisa pakai sebuah try and catch karena di sini kan udah di handling lewat di sini. Ini sebenarnya cara yang seperti ini hampir mirip seperti misalnya post, find, or fail, itu sama aja. Karena kalau misalnya dia mengarah ke ID yang salah, misalnya 22, ini akan langsung ke not found. Jadi itu sama saja. Kemudian uniknya adalah kita akan buat dia menjadi, misalnya kita ingin store lah. Sekarang di show ini kita ingin menyimpan sebuah data misalnya. Kita bisa, sebenarnya kita harus gunakan metode dari store, tapi kita pakai di sini aja kan, bisa kan, bisa aja. Caranya kita tinggal tulis misalnya di sini post.create, ini create. Kemudian kita buat misalnya di sini kayak nama dari last post. Kemudian kita beri tadi body-nya diisi dengan body,
gambar diisi dengan gambar.png. Atribut terakhir ada nggak? Udah. Harusnya ketika kita jalankan post yang di sini, misal post 2 ini, kemudian kita refresh, tidak ada yang terjadi. Tapi kalau di data sini itu berhasil ya, nih datanya udah masuk. Coba kita delete lagi dan kita hilangkan satu data, gambar yang harusnya harus diisi kan. Kalau misalnya di sini kita buat kayak gini kosong seperti ini kan ada error nih kan. Field nama does have a default value, harus punya default value kan. Kemudian kita refresh, coba kita enter. Lihat, ini adalah error yang didapatkan oleh Laravel. Kalau misalnya sintaks kita itu tidak berjalan dengan benar, ini ada errornya. Kegunaan try and catch adalah bisa mengatasi handle ini, dan nantinya kita bisa buat dia menjadi sebuah flash message. Misalnya ini kita cut, kemudian kita simpan dia dalam try and catch, ini simpan di sini, kemudian ini kita set sebagai error, dan coba kita die and dime dari E nya. Nih, maka kita udah mendapatkan errornya nih, udah langsung dapat errornya. Ada message, kemudian ada SQL. Coba kita tulis di sini sebuah metode namanya get message. Nih, kita mendapatkan errornya. Dan view-nya ini kan kita bisa gunakan, ini kan hasilnya string, berbeda dengan yang tadi. Kalau kita lihat yang tadi itu, coba kita cut, kita matikan ini, simpan di sini. Nih, lihat yang ini kan udah diblok oleh Laravel sendiri, udah ada stack trace-nya atau sudah dihandle lah sama query exception-nya. Tapi dengan menggunakan try and catch kita bisa dapatkan errornya. Itu berguna sekali untuk misalnya API. API kita menggunakan teknik seperti ini untuk mendapatkan errornya, nggak serta-merta bahwa Laravel yang buat. Jadi misalnya get message ini, kita return ke view-nya, misalnya di sini return view dari pages, misalnya .post, kemudian .show, misalnya kurang lebih seperti ini. Dan kita buat di sini sebuah view, bukan di resource view, dan kita buat di sini sebuah pages, dan kita set di sini tadi ada namanya post, kemudian kita set di sini lagi namanya adalah show.let.php. Dan error yang ini itu bisa langsung masuk di sini. Misalnya ini halaman post, show post misalnya. Ini errornya udah terabaikan, tapi sebenarnya kita udah dapat di sini nih. E-nya nanti kita simpan di sini. Kita buat di sini misalnya .message, kita isi dengan kurang lebih seperti get message. Kemudian refresh nih. Misalnya di sini kita bisa cek di sini misalnya add if not empty dari message, atau jangan message lah, kita ganti saja sebagai error, dan kita simpan di sini error. Dan nanti kita akan kita buat alert lah pakai bootstrap. Alert, kita copy yang ini dan simpan di sini, kita tulis danger.
dan kita get error dengan cara error. Kita refresh, misalnya kita mulai try and catch, show in parse is not empty. Ini harusnya ada kayak gini. Oh, ini ada ya. Ini lihat errornya itu udah tertangkap oleh di sini kan. Tapi kenapa nggak ada tampilan bootstrapnya? Oh ya, kita set dulu xmain.layouts. Sebelumnya udah saya buat layout, dan kalau kita refresh, lihat ini. Errornya itu kita udah deteksi, kita dapat, dan kita bisa handle sendiri. Kurang lebih seperti itu untuk try and catch. Kita bisa skip error yang dibuat Laravel, dan kita tinggal masukkan di view yang kita bisa customize istilahnya. Ya, jadi try and catch kurang lebih seperti itu. Jadi kalau try and catch, dia akan uji coba semua coding yang ada di try. Nanti kalau codingnya berjalan lancar, maka dia akan skip catch-nya dan keluar dari sini. Mau lihat? Begitu kita bisa lihat di sini. Kita tulis kayak gini. Kemudian ini kita tidak ada error ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita isi gambarnya. Misalnya gambar sama dengan gambar.png. Kita refresh, lihat datanya masuk, dan kita nggak dapat error karena memang tidak ada error. Catch-nya itu di skip. Kalau nggak percaya lagi, kita die di sini. Kalau memang catch-nya masuk di catch, kalau dia berhasil ini, pasti dia akan die and dump kan. Kita refresh, hasilnya sama, kecuali gambarnya kita matikan dan refresh, dia akan masuk di catch. Ya, mungkin itu saja tips and tricks dari try and catch. See you.